Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Hani di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6. Simak ya video yang akan Ibu tayangkan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi membandingkan karakteristik teks puisi dan teks prosa, puisi ke dalam teks prosa dengan tetap memperhatikan makna isi teks puisi. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan perbedaan puisi dan prosa, menjelaskan langkah-langkah dalam membuat parafrase puisi. Melalui identifikasi puisi, siswa dapat mengubah puisi menjadi prosa dengan menambahkan kata-kata bantu untuk mempermudah menyusun prosa. Melalui identifikasi prosa, siswa dapat mengubah prosa menjadi puisi dengan menghilangkan kata-kata atau kalimat dalam prosa untuk mempermudah menyusun puisi. Melalui pemberian tugas, siswa dapat memparafrasekan puisi dengan memperhatikan makna puisi. Nah, anak-anak, marilah kita bandingkan karakteristik puisi dan prosa. Puisi yaitu karangan yang ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan indah. Sedangkan prosa, karangan biasanya berbentuk paragraf-paragraf dengan bahasa yang runtut dan jelas. Puisi bersifat bebas, imajinatif, atau hayalan pengarang. Kalau prosa terbagi atas dua jenis, yaitu prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Puisi bersifat ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran. Sedangkan prosa fiksi merupakan cerita rekaan atau hayalan dari pengarang. Puisi menggunakan kata pilihan atau diksi. Sementara prosa non-fiksi adalah karangan yang tidak berdasarkan hayalan pengarang tetapi berisi informasi faktual. Nah, saat mengidentifikasi puisi, anak-anak harus memperhatikan unsur-unsur pembentuk puisi atau unsur intrinsik, yaitu ada tema puisi, bait, larik, rima, dan diksi. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasar suatu karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Larik adalah kumpulan baris dalam puisi. Sedangkan bait adalah kumpulan larik. Rima adalah pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam larik sajak maupun pada akhir sajak yang berdekatan. Diksi atau pemilihan kata. Diksi artinya kata-kata dalam puisi biasanya tidak sama dengan yang dipakai sehari-hari. Penyair biasanya memilih susunan kata yang indah, enak didengar, dan juga memiliki makna yang mendalam sehingga pembaca atau pendengar dapat menikmati. Sementara itu prosa dibagi menjadi dua jenis. Ada prosa fiksi, yaitu jenis prosa yang berisi cerita hayalan, fiksi, imajiner, dan bertujuan untuk menghibur serta menyampaikan pesan moral atau gagasan penulis. Contohnya cerpen, novel, dongeng. Ada pula prosa non-fiksi, merupakan jenis prosa yang mengisahkan cerita fakta atau nyata. Contohnya pidato, opini, artikel, dan biografi. Prosa juga memiliki unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, yaitu gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasar suatu karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh.
Tema juga dapat disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, nasihat, anjuran, atau larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, tetapi dapat pula berwujud binatang, tumbuhan, atau dewa. Yang keempat ada alur, yaitu rangkaian peristiwa atau jalinan cerita dari awal sampai klimaks serta penyelesaiannya. Berikut macam-macam alur, ada alur mundur, alur maju, dan alur gabungan. Yang kelima, setting. Setting adalah bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita terjadi dan menjelaskan kapan cerita itu terjadi. Berikut jenis latar. Ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar sosial. Yang keenam, sudut pandang atau point of view adalah pandangan pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Sudut pandang orang pertama dalam pengisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang pertama, aku. Narator adalah seorang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah. Sudut pandang orang ketiga. Dalam cerita yang mempergunakan sudut pandang orang ketiga, dia, narator, adalah seorang yang berada di luar cerita yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama atau kata gantinya ia, dia, mereka. Yang ketujuh, gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan pengarang dalam menulis cerita yang berfungsi untuk menciptakan hubungan antara sesama tokoh dan dapat menimbulkan suasana yang tepat guna, adegan seram, kasih sayang, peperangan, maupun harapan. Nah, bagaimana cara mengubah teks puisi menjadi prosa? Sebuah puisi dapat diubah menjadi sebuah prosa agar mudah dipahami. Pengubahan bentuk puisi menjadi prosa disebut parafrase. Puisi yang diparafrasekan hanya diubah bentuknya, sementara isi dan maknanya tetap. Adapun langkah-langkah mengubah puisi ke dalam prosa, yang pertama, membaca puisi secara berulang sampai kalian mengerti maksudnya. Yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Dan yang ketiga, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Nah, ini ada sebuah contoh puisi kemudian diubah menjadi sebuah prosa. Lari pagi, karya Perena. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi. Untuk melanjutkan aktivitas pagi, kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Kita ubah menjadi suatu prosa menjadi suasana di pagi hari. Kudengar kicauan burung. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Menyala lagi diganti menjadi bangkit kembali, karena kalau menyala itu identik dengan lampu. Itu bahasa yang digunakan dalam puisi. Ketika dirubah menjadi prosa, diganti menjadi bangkit kembali. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Nah, kukayuh diganti dengan kata langkah. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu membaca puisi dan mempresentasikan hasil parafrase puisi. Hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi yaitu tempo, lafal, mimik wajah. Tempo artinya jangan membaca terlalu cepat dan terlalu lambat. Lafal artinya
suara atau pengucapan harus jelas. Mimik wajah artinya ekspresi yang harus menyesuaikan dengan isi puisi. Itulah pembahasan materi hari ini. Nanti kita akan belajar bagaimana cara mengubah puisi menjadi sebuah prosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.